Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, untuk mengawali pelajaran ini, silahkan dipimpin berdoa dulu oleh ketua kelasnya. Terima kasih. Baik, malam akan absen dulu ya. Akila, hadir. Hadir, Dinda, hadir, Vina, hadir Pak. Haidra. Haidra sakit? Sakit Pak. Baik, kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran kembali. Baik, terima kasih. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau kalian memang sudah siap, coba dicek di bawah mejanya masih ada sampah tidak? Atau di atas mejanya masih ada peralatan yang tidak diperlukan selama belajar? Selain buku tematik, silahkan disimpan. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Baik anak-anak sekalian, pada pembelajaran tematik hari ini, kita akan mempelajari 3 pelajaran. Ada Bahasa Indonesia, ada IPA, dan IPS. Untuk pelajaran Bahasa Indonesia akan disampaikan oleh Bu Era, pelajaran IPA akan disampaikan oleh Bu Nirmala, dan pelajaran IPS akan disampaikan oleh Ibu Dian. Bahasa Indonesia akan mempelajari tentang ide pokok, IPA akan mempelajari tentang perkembangbiakan generatif, dan IPS akan mempelajari tentang negara-negara ASEAN. Baik, kalian punya sesuatu yang bisa kalian lihat nih? Baik, semua tahu apa ini? Iya, betul, bunga. Ada hubungannya apa dengan pelajaran hari ini? Baik, materi kita hari ini adalah baru tentang perkembangbiakan generatif, khususnya bunga untuk IPA. Di sini, di dalam bunga ini ada bagian-bagian yang akan dijelaskan oleh Bu Nirmala nanti. Kalian bisa melihat secara langsung di rumah kalian setelah mempelajari pelajaran ini. Kemudian untuk pelajaran Bahasa Indonesia nanti akan ada naskah teks yang berkaitan dengan perkembangbiakan generatif. Kalian akan diminta untuk menyebutkan ide pokoknya. Kemudian ada yang tahu kita di negara Asia bagian mana? Betul, Asia Tenggara. Nah, negara-negara Asia Tenggara itu punya satu kesatuan, satu organisasi yang disebut ASEAN. Untuk lebih jelasnya ASEAN nanti akan disampaikan oleh Bu Dian. Baik, langsung saja mulai pelajaran hari ini. Diawali oleh pelajaran Bahasa Indonesia akan disampaikan oleh Ibu Era kepada Bu Era. Dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Untuk menutup pelajaran hari ini, Bu Zaki akan membantu meresume apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nirmala, Bu Dian, dan Bu Era tadi menjadi suatu kesimpulan sehingga kalian akan lebih mudah mengingat pelajaran hari ini. Baik, terima kasih. Silahkan kepada Ibu Era untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum, nama saya Rawati Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, dari mana kita akan belajar? Kita akan belajar dari sumbernya yaitu buku kelas 6 tema 1. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana jagung berkembang biak. Oke, jadi bukunya adalah Selamatkan Makhluk Hidup. Nah, seperti yang kita lihat, di halaman 2 ada wacana mengenai bagaimana jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, biasanya di bahasa Indonesia, kalimat utama terletak di awal atau di akhir kalimat. Setelah dilihat wacana di paragraf 1, maka kalimat utama terletak di awal kalimat. Oke, sekarang kita lanjutkan ke paragraf 2, 3, 4, dan 5. Tapi sebelumnya kita membahas tentang ide pokok. Di halaman selanjutnya akan ada beberapa kolom yang harus diisi, yaitu mengenai ide pokok dan informasi penting teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Lalu kita kembali ke paragraf 1, yang manakah
yang manakah menjadi ide pokok dari paragraf 1? Ya, jawabannya adalah jagung merupakan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa ide pokok tidak selamanya menjadi satu kalimat yang lengkap, tapi bisa menjadi gabungan dari satu paragraf yang mengindikasikan unsur ide dari paragraf tersebut. Oke, kalau gitu kalian bisa melanjutkan untuk mengisi diagram selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi. Kalau gitu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, halo, apa kabarmu hari ini? Sehat-sehat semua kan? Ya, oke, semangat lagi untuk pelajaran hari ini. Ketemu lagi dengan Ibu Dian dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ASEAN. Siapa yang tahu tentang ASEAN? Siapa yang tahu kepanjangannya ASEAN? Apa sih latar belakang berdirinya ASEAN? Siapa anggota-anggota ASEAN? Bagaimana keadaan geografis negara-negara di ASEAN? Dan bagaimana keadaan ekonomi, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN? Hari ini kita akan mempelajarinya. Sudah siap kan? Oke, ya, baik. Hari ini Ibu akan jelaskan dulu. Nanti hari ini juga kalian akan Ibu perlihatkan tayangan video tentang 10 profil anggota ASEAN. Dan kemudian Ibu ada tugas untuk kalian mengerjakan tentang 2 negara ASEAN yang akan kamu perbandingkan setelah kalian melihat tayangan dari video ini. Baik teman-teman, nah ASEAN adalah atau kepanjangannya dari Association of Southeast Asia Nation. ASEAN kepanjangannya yaitu kalau dalam bahasa Indonesia adalah perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh 5 negara. Pertama kalinya 5 negara yang mendirikan. ASEAN dihasilkan dari deklarasi Bangkok yang dilaksanakan di Bangkok. 5 pendiri ASEAN adalah 1 Indonesia. Delegasi Indonesia pada waktu deklarasi Bangkok di Thailand yaitu Bapak Menteri Luar Negeri Adam Malik. Yang kedua adalah Malaysia. Delegasi dari Malaysia adalah Bapak Tun Abdul Razak. Yang ketiga adalah Singapura. Delegasi Singapura yaitu S. Rajaratnam. Yang keempat adalah negara dari Filipina, delegasinya yaitu Narcisco Ramos. Dan yang terakhir adalah negara dari mana teman-teman? Tadi udah Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina. Yang terakhir adalah Thailand ya. Negara Thailand diwakili oleh Tanan Koman. Nah, ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN ini berdiri, latar belakangnya pasti ada dong ya. Apa sih yang melatar belakangi berdirinya ASEAN? Yaitu karena adanya persamaan nasib. Sama-sama pernah dijajah ya, kecuali negara Thailand gak pernah dijajah. Yang kedua adalah persamaan budaya. Negara-negara ASEAN itu sama-sama budayanya yaitu dari rumpun Melayu Austronesia. Yang ketiga adalah persamaan kepentingan. Jadi latar belakang berdirinya ASEAN itu karena sama-sama nasib, pernah dijajah, persamaan budaya, persamaan kepentingan. Nah, itu adalah yang melatar belakangi berdirinya ASEAN. Nah, ASEAN ini adalah organisasi internasional di Asia Tenggara yang terdiri dari 10 negara. Siapa sajakah yang menjadi anggota negara-negara ASEAN ini adalah 1. Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. 10 anggota negara ASEAN itu
sampai sekarang, ya dari tahun 1967 sampai sekarang. Mengapa tetangga kita Timor Leste dan Papua Nugini belum masuk ke ASEAN, padahal mereka secara letak geografisnya berada di Asia Tenggara? Ada alasan yang menyebabkan Timor Leste dan Papua Nugini belum masuk di ASEAN. Karena ada beberapa negara anggota ASEAN yang belum setuju kalau Timor Leste masuk ke ASEAN. Tapi untuk beberapa kegiatan di Asia Tenggara seperti SEA Games dan sebagainya, para games ya, Timor Leste itu sudah ikut serta. Tapi untuk masuk sebagai anggota ASEAN, Timor Leste belum masuk. Oke teman-teman semuanya, tadi Ibu udah jelaskan secara singkat tentang sejarah awal berdirinya ASEAN. Nah, kita akan melihat tayangan video tentang negara-negara ASEAN, letak geografisnya, keadaan budayanya, kemudian keadaan ekonominya dan sosial budayanya. Nah, sebelumnya kita lihat tayangan video ini. Perhatikan ya teman-teman, karena nanti di akhir video kamu akan Ibu kasih tugas, yaitu untuk memilih kalian secara Ibu kelompokkan berdua-berdua dengan teman sebangku kalian untuk memilih dua negara untuk diperbandingkan letak geografis, keadaan sosial budaya, dan ekonominya. Yuk, siap-siap. Karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi di ASEAN. Apa yang kamu ketahui tentang ASEAN? ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Daftar anggota ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Letak geografi negara anggota ASEAN. Indonesia, letak geografis 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat PT sampai 141 derajat PT yang beriklim tropis. Malaysia, letak geografis berada pada iklim tropis yang terdiri dari dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Singapura, letak geografis 1 derajat LU sampai 1 derajat LS dan 103 derajat PT sampai 104 derajat PT yang beriklim tropis. Brunei Darussalam, letak geografis 4 derajat LU sampai 6 derajat LS dan 114 derajat PT sampai 115 derajat PT yang beriklim tropis. Vietnam, letak geografis 8 derajat LU sampai 22 derajat LS dan 104 derajat PT sampai 108 derajat PT yang beriklim tropis. Kamboja, letak geografis 10 derajat LU sampai 15 derajat LS dan 102 derajat PT sampai 108 derajat PT yang beriklim tropis basah dan kering. Laos, letak geografis 14 derajat LU sampai 22 derajat LS dan 100 derajat PT sampai 107 derajat PT yang beriklim tropis. Thailand, letak geografis 6 derajat LU sampai 21 derajat LS dan 97 derajat PT sampai 106 derajat PT yang beriklim tropis. Myanmar, letak geografis 11 derajat LU sampai 28 derajat LS dan 92 derajat PT sampai 101 derajat PT yang beriklim tropis. Filipina, letak
letak geografis 5 derajat LU sampai 21 derajat LS dan 117 derajat PT sampai 121 derajat PT yang beriklim tropis basah. Kehidupan sosial budaya di ASEAN. Suku yang ada di ASEAN: suku Lao Yao dan Tai di Laos dan Thailand, suku Semang dan Sakai di Malaysia, suku Khmer di Kamboja, suku Vietnam di Vietnam, suku bangsa Jawa Bali di Indonesia, suku bangsa Cina India. Kehidupan sosial budaya di ASEAN. Ras yang ada di ASEAN: ras Negroid yang menempati Semenanjung Melayu dan Filipina, ras Mongoloid yang menempati di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Apa kegiatan ekonomi penduduk di ASEAN? Mata pencaharian penduduk di ASEAN. Sebagian besar penduduk di kawasan Asia Tenggara bermata pencaharian sebagai petani, kecuali Singapura. Sebagian besar penduduk Singapura bekerja dalam bidang industri dan perdagangan. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. 3. Oke, tadi sudah melihat tayangan video. Nah, Ibu ulas lagi ya. 10 negara ASEAN itu kan ada letak geografisnya, sosial budayanya. Nah, letak geografis suatu negara yaitu letak dari keadaan wilayah di atas permukaan bumi tersebut, negara tersebut. Letak geografisnya itu seperti dataran tinggi, dataran rendah, perbukitan, persawahan, samudra, sungai, laut. Nah, itu merupakan letak geografisnya. Oke teman-teman, dari tayangan itu hari ini Ibu minta kalian mengerjakan tugas untuk membuat diagram Venn dengan teman sebangku kamu. Kamu boleh memilih 2 negara yang kamu inginkan, kemudian kamu bandingkan letak geografisnya, keadaan sosial budayanya, dan keadaan ekonominya. Karena hampir sebagian 80% itu penduduk dari negara-negara di ASEAN itu bermata pencaharian sebagai petani, kecuali negara Singapura yang merupakan negara industri. Jadi hampir semua 9 negara itu adalah bermata pencaharian sebagai petani. Nah, sisanya Singapura negara industri. Oke teman-teman, langsung saja kalian membuat diagram Venn dengan teman sebangku kalian. Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi sudah belajar sama Bu Dian, sudah belajar sama Bu Era, sekarang giliran belajar sama Bu Nirmala ya. Seperti biasa, belajar dengan Bu Nirmala berarti kita akan belajar tentang pelajaran IPA, dan pembahasan kita hari ini adalah tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Oke, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin. Maksudnya apa? Maksudnya pada tumbuhan disebut juga dengan penyerbukan atau pembuahan. Nah, di mana tempat terjadinya? Yaitu di bagian bunga. Nah, untuk tahu proses perkembangbiakan secara generatif, kalian perlu tahu nih bagian-bagian bunga itu apa aja. Nah, kalian bisa lihat di buku tematik ya, di halaman 5 tepatnya. Ini adalah bagian-bagian bunga yang kalian bisa baca nanti ya, bahwa bagian bunga itu terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, tangkai sari, benang sari, kemudian juga ada kepala putik, tangkai putik, kemudian juga ada kelopak, ada dasar bunga, dan yang terakhir adalah bakal biji. Nah, setelah ini Bu Nirmala akan putarkan video untuk kalian lihat secara jelas proses dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Lihat dulu ya. Oke, check it out. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman,
adalah benang sari. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas. Maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari yang penutupnya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, Oke teman-teman, gimana? Sudah lihat kan videonya? Oke, mudah-mudahan jelas ya bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Jadi kalau boleh Bu Nirmala ulang sedikit. Jadi perkembangbiakan terjadi yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik dan kemudian masuk ke ovarium bunga, di mana di dalamnya sudah ada bakal biji. Nah, nanti di situ akan diproses, terbentuklah yang namanya zigot. Nah, zigot ini yang nantinya akan menjadi lembaga, dan lembaga inilah yang merupakan calon tumbuhan baru. Nah, berarti selesai sudah perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif, karena mereka nanti akan tumbuh tanaman baru. Nah, itulah yang namanya berkembang biak. Jadi tumbuh tanaman baru atau tumbuhan baru. Nah, lalu tadi kalau dilihat dari video itu yang dicontohkan adalah tanaman padi. Apakah hanya tanaman padi? Coba teman-teman mungkin bisa lihat di halaman rumah atau di sekitar rumah, lingkungan rumah, bahwa perkembangan secara generatif ini tidak hanya terjadi pada padi, tapi juga bisa terjadi pada pohon mangga, pohon durian, pohon jambu, dan pastinya tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Oke, mudah-mudahan penjelasan dari Bu Nirmala tadi bisa menambah ilmu kita hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ke bagian terakhir penutup dengan saya Bu Zakia. Kita akan review lagi apa yang sudah dijelaskan dari Bu Era di pelajaran bahasa Indonesia mengenai ide pokok dan kalimat utama. Yang kedua ada Bu Dian, pelajaran IPS mengenai ASEAN, dan yang terakhir dengan Bu Nirmala mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kita mulai yang pertama, bahasa Indonesia tadi sudah dijelaskan sama Bu Era mengenai ide pokok dan kalimat utama. Masih ingat apa sih itu ide pokok dan kalimat utama? Kita ulang ya, ide pokok itu adalah gagasan utama yang menjadi pokok dalam suatu paragraf. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Tadi sudah dijelaskan dengan Bu Era mengenai teks mengenai bagaimana jagung berkembang biak. Tadi sudah dijelaskan mana yang kalimat utama dan ide pokoknya. Biasanya kalimat utama ada di bagian pertama atau bagian akhir, atau bisa juga ada di yang kedua, IPS mengenai ASEAN. ASEAN kepanjangan dari apa teman-teman? Masih ingat? Association of Southeast Asian Nation, yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Ada 10 anggota ASEAN. Yang pertama tadi ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Yang terakhir
Tadi sudah dikasih tugas sama Budian ya teman-teman ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya membuat diagram Venn dua negara ASEAN, di mana teman-teman diminta untuk menjelaskan letak geografis dari dua negara ASEAN yang akan dijelaskan sama teman-teman. Selain letak geografis, keadaan sosial budaya dan juga keadaan ekonominya dari kedua negara ASEAN tersebut. Lanjut ke bagian terakhir, kita review lagi sedikit apa yang sudah dijelaskan sama Bu Nirmala. Bu Nirmala tadi menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman tahu perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua, secara generatif dan secara vegetatif. Sekali ini kita akan bahas tentang secara generatif. Tadi apa sih perkembangbiakan secara generatif itu teman-teman? Perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin atau perkembangbiakan yang terjadi karena pertemuan antara sel kelamin jantan pada tumbuhan atau disebut apa teman-teman? Sel kelamin jantan benang sari dan bertemu dengan sel kelamin betina pada tumbuhan atau yang disebut dengan tutik. Itu yang disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Tadi bagian-bagian bunga sudah dijelaskan sama Bu Nirmala. Teman-teman kalau mau ditelaah lebih dalam lagi penyerbukan secara generatif ini dibedakan menjadi 4. Ada 4 macam maksudnya. Yang pertama itu ada autogami, penyerbukan sendiri. Ada geitogami, penyerbukan tetangga. Yang ketiga ada allogami, penyerbukan silang. Dan yang terakhir adalah bastar, penyerbukan yang terjadi pada serbuk sari dari bunga lain yang berbeda jenis. Tapi itu akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya ya teman-teman ya. Dan untuk diingat lagi, penyerbukan atau perkembangbiakan secara generatif ini bisa terjadi dengan bantuan angin, serangga, atau hewan dan juga dengan bantuan air. Oke teman-teman, mungkin sekian pembelajaran tematik untuk hari ini. Aku punya satu pertanyaan buat teman-teman. Mungkin bisa dikerjakan kalau sudah ada tugas BI dari Bu Era, ada tugas IPS dari Bu Dian, dan yang terakhir mungkin Bu Nirmala tugasnya bisa mungkin teman-teman sebutkan bagian-bagian dari bunga. Ya teman-teman ya, bisa dicari atau digambar sendiri bunganya, nanti disebutkan bagian-bagian dari bunga. Oke, sekian dari kami